Semangat pagi Purwakarta, semangat pagi Indonesia. Oke, saya mau berangkat ke bengkel yang ada di Subang ya. Jadi tempat saya kerja itu ada di Kalijati Subang, Yamaha Arena Motor, ada di Pleret Purwakarta, lalu ada di Singaparna Tasikmalaya ya. Nah, daripada menggabut di jalan, lebih baik sambil jawab pertanyaan dari subscriber saya dan teman-teman yang lainnya ya. Jadi kali ini saya mau jelasin, boleh nggak sih beli spare partnya aja di bengkel resmi atau di dealer resmi, atau sebaliknya spare partnya bawa dari luar, servisnya di bengkel resmi. Boleh nggak sih bawa spare part gitu dari luar? Aduh, ini rada riuh nih jalan nih hari ini. Bentar, fokus dulu ke jalan. Jadi yang pertanyaannya, boleh nggak sih beli spare partnya aja di bengkel resmi? Jawabannya boleh ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, di bengkel resmi itu spare partnya ori bukan sih, bawaan motor? Pasti ya, asal kalian belinya langsung ke counternya ya, counter spare partnya. Jujur aja lah, ada beberapa bengkel yang memang oknum ya, yang nakal gitu. Ada yang memang udah deket titip melalui salah satu karyawan bengkel. Saya nggak mau nyebutin karyawan bengkel itu. Ada mekanik, ada chip mekanik, ada kasir atau counter ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik ke chipnya. Jujur, di bengkel yang saya pegang chip mekanik, karena dia yang bertanggung jawab untuk keseharian ya, baik itu hasil servis dan lain-lainnya. Pokoknya yang bertanggung jawab di bengkel itu chip mekanik atau kepala mekanik. Dia yang nggak servis ya. Kalau yang servis itu mekanik. Jadi kalau misalkan datang ke bengkel resmi, beli spare partnya aja itu bisa. Lalu berapa lama sih kalau saya lama nih servis di bengkel resmi, spare partnya katanya nggak ada, harus order dulu dan lain-lain. Berapa lama sih? Normalnya itu spare part kalau order dari Yamaha paling cepat 2 hari. Hari ini order sebelum jam 12 siang, itu besok sudah datang kalau lancar ya. Paling tidak di 3 harian itu normalnya. 3 hari sampai seminggu itu normal. Lalu gimana Om kalau misalkan, kan saya motornya sering dipakai nih, katanya turun mesin sampai ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang sebulan. Itu gimana? Jadi biasanya di bengkel kami itu kalau ada spare part atau motor yang harus dibongkar mesin, turun mesin lah katakanlah seperti itu, atau yang lainnya, biasanya kita order dulu ya. Kita pastikan dulu, misal motornya ngebul nih, pistonnya lagi kosong. Meskipun sebenarnya kalau di bengkel saya, tempat kerja saya, itu biasanya spare part yang sering perputarannya laku gitu ya, sering putarannya bagus, itu pasti ada. Sampai kruk as ada di tempat saya. Sebenarnya kruk as itu termasuk slow moving, artinya spare part yang nggak cepat keluar. Tapi karena di tempat saya banyak yang turun mesin, misalkan motor-motor kan, NMAX kan sekarang udah 8 tahun ya. NMAX ya udah sekitar 2015 lah, udah istilahnya udah waktunya lah banyak yang turun mesin. Saya nyediain spare part sampai dalaman mesin, kruk as, kalau piston sama boring malah udah pasti lah. Lalu rocker arm dan spare part lain yang memang kalau turun mesin gitu sering diganti gitu. Jadi kalau ada bengkel yang nggak menyediakan seperti itu, saya jujur aja, saya meragukan kinerjanya. Karena apa? Karena mestinya ya, kan gini, spare part. Ada lagi pertanyaan, Om, di dealer itu spare part lengkap nggak sih? Nah, definisi lengkap itu kan beda-beda ya. Kalau menurut pandangan saya, yang dinamakan lengkap itu yang diperlukan ada. Bukan semua spare part di motor, misalkan dealer Yamaha, itu bengkel resmi Yamaha, harus ada semua spare part yang ada di motor Yamaha, semua tipe. Ya itu mah perlu berapa miliar ya ini ya apa stoknya. Jujur aja di tempat saya tuh stok tuh nggak banyak-banyak amat, tetapi
part-part yang sering ditanyain kita sediakan. Kita punya hitungan. Misalkan ada 1-2 orang mekanik bengkel umum gitu ya, nanyain, "Om, ada spare part ini enggak?" 1 kita catat, 2 kita catat, dimasukin ke demand gitu atau permintaan. 1-2 kali mungkin dia nanyain nggak ada, karena kita juga kan nyediain itu mesti kalau hitung-hitungan bisnis, nyediain itu yang harus bisa kejual cepat gitu. Dalam artian paling tidak di 3 bulan harus kejual. Kalau 3 bulan lebih nggak kejual, wah secara bisnis nggak bagus, nggak sehat gitu kan. Jadi kita nyediain, kita catat gitu, kita mau nyatat. Nanti direkomendasikan, oh ini nih sering ditanyain, udah berapa kali tanyain. Jadi yang namanya, oh Om kan ini sering, kan ada nih yang beli spare part ke dealer katanya, oh kayak gini aja kok nggak ada. Jadi kategorinya itu yang sering, yang kira-kira cepat rusak, yang kira-kira sering diganti atau apa, kalau di kita itu pasti diadain. Jadi bukan perkara ada kayak yang misalkan ini nih, list speedometer NMAX. Kalau kayak gini mah Om mestinya ada. Dan kayak gini rusaknya juga tahunan. Kalau nggak istilahnya kecelakaan, nggak akan rusak ini. Atau misalkan salah bongkar bisa patah gitu. Kayak gitu. Meskipun murah kita nggak ngadain gitu, karena belum tentu nih jual setahun sekali nih list kayak gini nih gitu kan, atau body kayak gini kan. Body mah mesti ada Om. Nah masalah body memang karena permintaan motor NMAX terutama sama Aerox itu tinggi, body NMAX Aerox itu agak telat ya, lama biasanya. Saya pernah bikin, ada nggak sih spare part ini, bisa nggak sih pesan di Yamaha, cek aja di aplikasi spare part Yamaha, ada namanya part katalog Yamaha di Android ya, bisa di download tuh di Android dan iOS kalau nggak salah. Di situ ada petunjuknya, pokoknya di channel saya ketik aja tulis aplikasi spare part Yamaha Denny Uban, itu pasti ketemu tuh. Itu cara ngecek ketersediaan part di Yamaha dan harganya up to date ya. Harganya sama seluruh Indonesia tuh. Di maksudnya harganya yang di aplikasi dengan yang di dealer resmi itu harus sama. Kalau nggak sama bisa komplain. Jadi untuk spare part di Yamaha ada juga Om, katanya ada tuh bengkel resmi Yamaha atau dealer resmi Yamaha yang ngambil dari toko. Ada, saya katakan ada. Untuk beberapa momentum gitu ya, memang kadang-kadang dealer resmi ambil di toko, tapi tokonya yang sudah dipercaya. Dari mana taunya dipercaya? Gini, sales Yamaha itu ngorder bukan cuman ke kalau jaringan dealer resmi itu langsung online ya. Kita klik di komputernya bengkel resmi, itu langsung connect ke komputernya gudang pabrik. Kita klik kayak marketplace gitulah, kayak Tokopedia, Shopee gitu. Tapi di komputernya bengkel itu diklik langsung order itu. Nanti tiba-tiba dikirim dan nggak ada ongkir ya, udah ditanggung sana. Semurah apapun, meskipun misalkan harganya cuma baut 2.500, itu dikirim ke bengkel resmi langsung ya, nggak ada ongkir. Jadi nggak usah khawatir, Om di sana katanya saya order barang di bengkel resmi Anu, itu ada ongkirnya nggak ada ya, nggak ada ongkir, kecuali kalian belinya di Shopee-nya bengkel resmi tersebut. Kayak saya juga terpaksa, bukan terpaksa sih, atas permintaan subscriber saya, Om katanya saya perlu spare part Yamaha di marketplace, kadang ada yang abal-abal, istilahnya ada yang bisa dipercaya dan yang meragukan. Saya pesan di Xiom aja, saya udah sediakan ya, namanya Dug Store PWK ya, atau linknya adalah nanti saya sertakan di deskripsi ya. Jadi memang betul ada spare part CKD, ada spare part KW ya. Bahkan saya sendiri pun susah membedakan yang KW dengan yang asli. Nah, saya percayanya asli dari mana? Saya order langsung ke Yamaha dengan komputer Yamaha dan dikirim oleh kurir dari Yamaha. Itu aja. Lalu di beberapa daerah ada juga toko yang memang disupport sama main dealer spare part Yamaha. Nah, itu maksud saya. Jadi meskipun ke tokonya yang memang disupport oleh main dealer spare part Yamaha resmi ya, ada itu di setiap kota kabupaten ada ya. Kalau di sembarang toko ya mungkin bisa diragukan.
Ada juga oknum ya, ini oknum mekanik katanya yang suka sampingan gitu, titip spare part. Nah itu hati-hati tuh, spare part Yamaha itu mau di toko mau di bengkel resmi itu sama harganya. Kalau ada yang bisa ngediskon lebih gede, jujur saya ragu, nggak ada. Jujur aja, jual spare part Yamaha itu nggak gede-gede amat untungnya. Jadi kalau ngasih diskon bahkan harganya jauh di bawah ini, oh ini juga sama ori apaan, nggak ada. Ori itu diskonnya kecil bos dari Yamahanya, jujur aja. Jadi nggak bisa misalkan ampas rem harganya 70.000, wah di sana cuma 35, wah itu udah saya nyatakan palsu itu. Makanya jangankan konsumen ya, saya sendiri pun yang udah puluhan tahun di bengkel resmi gitu ya, susah ngebedain sekarang mah, bener-bener mirip banget. Saya jujur aja nggak berani ngambil-ngambil di toko, terkecuali kepepet ya, itu pun bukan part mesin. Nah jadi untuk teman-teman subscriber saya, penonton saya semua yang mau, sekali lagi yang mau beli spare part di bengkel resmi, spare partnya aja, nanti bongkarnya mau di bengkel langganan atau mau di rumah, itu bisa ya, bisa. Terus sebaliknya juga, kalau misalkan mau servis di bengkel resmi tetapi spare partnya bawa dari luar atau bawa part variasi atau racing, itu bisa ya. Cuman kalau masalah upgrade, ada yang mau ada yang enggak, bukan masalah bisa atau enggak bisa ya. Kalau secara aturan boleh, nggak ada aturan menolak yang bawa spare part dari luar, nggak ada, itu nggak ada. Sok aja tanyain ke yang punya Yamaha sekalian lah, nggak ada. Terkecuali bengkel tersebut memang memaksa menjual. Nah untuk yang masalah menjual spare part ya, apakah mekanik, nah, nanti saya bahas tersendiri lah karena panjang ya, apakah mekanik ditarget atau tidak. Nah itu nanti saya akan jelaskan di vlog berikutnya karena panjang ya. Yang pasti kalau kalian merasa dipaksa beli spare part di salah satu bengkel resmi, cancel aja, nggak usah ya. Bengkel jelek kayak gitu, saya sebut aja bengkel jelek. Karena kalau memang bengkelnya bagus, tanpa dipaksa pun orang dikasih tahu ininya. Yang penting kan konsumen ngerti ya, artinya memang masuk akal. Oh kampas remnya sudah tipis, barangnya diliatin, lalu bila perlu diukur, oh ini perbandingan dengan yang baru ini, yang sudah habis seperti ini, jadi sebaiknya diganti. Bukan harus, sebaiknya diganti ya, hati-hati tuh. Jadi masalah beli atau enggak mah ya kan urusan konsumen ya, jangan sampai konsumen merasa terbebani ya. Wah om, perawatan motor NMAX mahal ya, sesuai dengan harganya ya, bukan mahal sebenarnya, sesuai dengan harganya. Saya waktu jadi mekanik dulu, waktu masih servis ya, saya terakhir nyervis itu 2009. Di 2009 aja servis motor Mio itu udah 50.000. 2009 ya, sekarang udah 2023, udah berapa tahun tuh? Udah 14 tahun ya. Udah 14 tahun masa harganya masih 50.000 ya kan? Kan kalian juga UMR pengen naik, penghasilan pengen naik ya kan? Dan harga-harga juga pada naik. Jadi harganya yang masuk akal lah. Kalau nggak masuk akal ya jangan, oke? Jadi mungkin itu aja dulu untuk pertanyaan yang ditanyakan sama subscriber saya. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye bye.